Satgas COVID-19 Unhas positif, kegiatan FK Unhas dihentikan. Pembongkaran kuburan jenazah COVID akan diperiksa tim gugus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Anda menyaksikan Sulawesi Selatan hari ini bersama saya Sarah Saura. Dan sejumlah informasi teraktual dan terpercaya akan kami hadirkan dan berikut segmen berita utama kami selengkapnya. Setelah dua pemimpin akademik Fakultas Kedokteran Unhas dinyatakan positif COVID-19, seluruh aktivitas di fakultas tersebut dinyatakan dihentikan sementara. Kabar mengenai Dekan Fakultas Kedokteran Unhas yang terjangkit COVID-19 diketahui melalui postingan Facebook dan pesan yang beredar di media sosial WhatsApp. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah membenarkan berita tersebut dan mengatakan bahwa Profesor Dr. Budu saat ini tengah diistirahatkan dari tugasnya sebagai Ketua Tim Satgas COVID-19 Unhas. Lagi istirahat. Oh, lagi istirahat. Pak Gus, ini saya kan belum dengar hasilnya. Guru besar. Oh, yang guru besar. Iya, tapi itu OTG. Jadi sebenarnya nggak ada gejala. Oh, jadi ini nggak akan menjadi klaster, Pak? Nggak. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menambahkan meski terkonfirmasi positif, kasus ini tidak akan menjadi klaster baru di Sulawesi Selatan. Kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri di Kota Makassar salah satunya membuka dan melepas pasukan kompi motoris penyaluran 10.000 paket sembako. Didampingi Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz membuka dan melepas aksi kompi motoris ratusan anggota Babinsa dan Babikan Tipmas untuk menyalurkan paket sembako dengan bekerjasama Yayasan Buddha Suci Indonesia. Aksi kompi motoris ini terdiri dari 100 anggota Babinsa Kodim 1408, 100 anggota BAM Opfit Polda Sulsel, dan Yayasan Anggota Buddha Suci Indonesia menggunakan motor dinas bergerak menuju lokasi pembagian yang telah ditentukan, yaitu kepada masyarakat prasejahtera dan bantuan APD kepada para tenaga medis yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 di berbagai rumah sakit di Kota Makassar. Sebelum melepas peserta kompi motoris, Panglima TNI mengapresiasi sinergi TNI Polri dan Yayasan Buddha Suci Indonesia atas kepeduliannya terhadap sesama di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz juga mengajak masyarakat menjalankan disiplin protokol kesehatan dimanapun berada demi keberhasilan memerangi pandemi COVID-19. Aksi kompi motoris ini diikuti peloton kendaraan truk milik TNI Polri yang turut mengangkut paket sembako. Dalam press konferensi yang digelar bersama media, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengapresiasi strategi yang telah dilakukan oleh Gubernur Nurdin Abdullah dan tim gugus COVID-19 Sulsel, yakni Duta Rekreasi COVID dalam memerangi COVID-19. Dan berikut kita simak pernyataan dan imbauan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus memiliki strategi dalam memerangi pandemi COVID-19, yaitu strategi intervensi berbasis lokal. Dan inovasi yang dilakukan oleh Bapak Gubernur adalah melaksanakan satu bentuk duta COVID, duta rekreasi COVID-19. Sudah banyak yang sembuh dari inovasi tersebut. Dan yang sembuh nantinya akan digunakan sebagai duta, memberikan edukasi maupun sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Betapa sedihnya dan sakitnya apabila terjangkit COVID-19. Sehingga masyarakat akan sadar, akan disiplin terkait protokol kesehatan
karena COVID-19 masih belum ada obatnya. Namun kita mau tidak mau harus berdampingan dengan COVID-19. Untuk itu caranya harus selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Kalau saya lihat laporan dari Bapak Gubernur tadi, angka kesembuhannya tinggi. Memang untuk alat PCR-nya sudah bertambah, sehingga jumlah PDP-nya juga bertambah. Namun justru strategi ini bagus. Kita bisa memisahkan antara yang terjangkit dengan yang sembuh. Sehingga PDP khusus kita isolasi secara ketat, dan yang sembuh kita lindungi untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat juga. Insya Allah dengan kerja keras dari gugus tugas di bawah pimpinan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan akan segera terhindar dari pandemi COVID-19. Sehingga masyarakat bisa terus bekerja dan aman dari COVID-19. Demikian. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Jeneponto. Sejumlah keluarga pasien positif corona di Kabupaten Jeneponto mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Lanto Daeng Pasewang di Jeneponto. Mereka berjaga di luar area rumah sakit untuk mencegah petugas membawa keluarga mereka ke Kota Makassar. Pihak keluarga pasien positif COVID-19 di Kabupaten Jeneponto menolak keluarganya dievakuasi atau dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Penanganan COVID-19 di Kota Makassar untuk menjalani perawatan atau penanganan medis lebih lanjut. Mereka menolak karena menilai keluarganya tidak terpapar COVID-19. Untuk mencegah upaya evakuasi kepada anggota keluarga mereka, keluarga pasien berkumpul di depan ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Lantong Daeng Pasewang, Jeneponto. Aksi penolakan oleh pihak keluarga pasien karena menilai keluarganya tidak terpapar COVID-19. Karena sebelumnya korban berinisial SL dibawa ke Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Jeneponto beberapa hari lalu hanya menderita luka di bagian perut akibat tertimpa ranting batang pohon kelor. 3 hari sih, mau 3 hari mati dalam memang. Ini baru tidak nanu di dalam, tidak narawak guru. Aku bilang mau aku ambil, jadi bawa ke mas. Oh. Tidak mau nak kasih. Tidak mau kasih Budi? Iya. Bawa pulang ke rumah. Orang tua tak Bu? Iya. Rawat. Kalau di sini di Lanto tidak narawat. Iya. Nah bilang ibu kasih kapal kalau tidak narawat bapakku. Biar popoknya 2 hari ini tidak na ganti. Aku bilang begitu. Hasil pemeriksaan rapid test pihak medis Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang terhadap pasien reaktif. Akibat penolakan ini terpaksa pasien tetap menjalani karantina dan perawatan di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Jeneponto, sambil memberikan pemahaman kepada pihak keluarga agar pasien mau dirujuk di Rumah Sakit Rujukan Penanganan COVID-19 guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim gugus COVID-19 Kabupaten Jeneponto menyayangkan aksi brutal pembongkaran peti jenazah pasien positif COVID-19. Saat hendak dimakamkan oleh petugas medis, tim gugus memastikan oknum yang terlibat dalam insiden ini akan diperiksa oleh petugas kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban. Melalui video amatir warga, aksi penghadangan pembongkaran brutal peti jenazah pasien positif COVID-19 terekam warga menjadi perhatian khusus tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Jeneponto. Tidak hanya membahayakan bagi oknum yang terlibat langsung dalam insiden tersebut, rekaman ini juga dikhawatirkan akan memicu aksi yang serupa jika tidak segera ditangani. Pelaksana harian tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Jeneponto, Letkol Infantri Amir memastikan oknum yang terlibat dalam aksi penghadangan dan pembongkaran peti jenazah pasien positif COVID-19 akan diperiksa oleh pihak kepolisian Polres Jeneponto. Ini sangat disayangkan karena ini akan berdampak langsung kepada
pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan jenazah. Sehingga diharapkan agar seluruh masyarakat menyadari betapa pentingnya untuk mengetahui penyebaran COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan keluarga pasien positif COVID-19 nekat membongkar peti jenazah karena ingin melihat jenazah keluarganya untuk terakhir kali sebelum dimakamkan. Aksi ini sangat berbahaya karena keluarga pasien bisa terpapar virus COVID-19. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Jeneponto juga berencana melakukan rapid test pada keluarga AS untuk memastikan mereka yang menyentuh jenazah AS tidak terpapar COVID-19. Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Kesehatan melakukan rapid test COVID-19 secara gratis kepada masyarakat Bulukumba yang akan melakukan perjalanan keluar daerah. Meningkatnya penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Bulukumba, pemerintah Bulukumba melakukan rapid test massal secara gratis kepada masyarakat Bulukumba yang akan melakukan perjalanan keluar daerah. Pemkab Bulukumba mempersiapkan sebanyak 300 alat rapid test yang akan digelar selama 3 hari. Pelaksanaan rapid test massal tersebut langsung disertai dengan pemberian surat keterangan bebas COVID setelah melakukan rapid test yang dinyatakan non-reaktif. Bupati Bulukumba AM Sukri Sapewali saat melakukan pemantauan mengatakan rapid test COVID-19 ini untuk meringankan biaya warga Bulukumba yang akan keluar daerah untuk pengurusan pekerjaan sekolah maupun tugas dinas. Meningkatnya tingkat penderita yang ditemukan atau yang tingkat yang terpapar, maka kita melaksanakan rapid test massal khususnya kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba untuk melihat sampai di mana tingkat positif atau tingkat reaktan dari masyarakat Bulukumba. Karena memang kita sudah termasuk zona merah sehingga hari ini dan minggu ini kurang lebih kita siapkan 300 rapid test untuk mengetes kesiapan masyarakat atau tingkat reaktan tubuh masyarakat. Dikatakan bila ada hasil tesnya reaktif, maka akan dilakukan swab sesuai pernyataan yang ditandatangani sebelumnya. Kemudian, bersedia dirawat ataupun melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini dan dilanjutkan dalam segmen Sulsel Membangun. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sulawesi Selatan hari ini. Dan pemirsa, upaya untuk melawan pandemi COVID-19 terus dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan maupun masyarakat di provinsi lainnya, termasuk warga perantauan asal Sulawesi Selatan. Dan untuk mengetahui keadaan masyarakat asal Sulawesi Selatan yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, kami menghubungi Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Bapak Nurdin Tompo. Halo. Halo. Iya Pak, Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, selamat sore Bapak Nurdin Tompo, apa kabar? Iya baik Bu. Iya Pak. Bisa Pak disampaikan salamnya dulu untuk pemirsa TVRI Sulsel yang saat ini sedang menyaksikan siaran sore hari ini. Halo. Iya Pak, bisa disampaikan salamnya dulu Pak untuk warga Kota Sulawesi Selatan saat ini Pak yang sedang menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya selaku Ketua KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara dan beberapa anggota kerukunan hadir pada hari ini kurang lebih 40 orang. Ya, saya ucapkan selamat kepada seluruh warga Sulawesi Selatan yang ada di Sulawesi Selatan dengan ditetapkannya bahwa Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar itu dikategorikan sebagai daerah zona merah. Oleh karena itu, saya selaku Ketua KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara dan warga KKSS yang ada di Sulawesi Tenggara menyampaikan agar dengan adanya kejadian ini, adanya zona merah di Sulawesi Selatan ini, agar seluruh warga Sulawesi Selatan betul-betul melaksanakan anjuran pemerintah, yaitu sesuai dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan, dan harus was-was terhadap siapapun juga yang ada di sekelilingnya kita. Saya kira demikian. Ya baik Pak, selaku Bapak ini Ketua KKSS Sulawesi Tenggara, bisa disampaikan Pak dampak pandemi COVID-19 ini, mengingat ada beberapa sektor yang saat ini sangat berpengaruh di Kota Kendari. Iya, bahwa dengan adanya COVID sekarang yang menyebar di seluruh dunia, di Indonesia dan sampai di Sulawesi Tenggara, bahwa pada awalnya COVID di Sulawesi Tenggara itu memang kelihatan sangat-sangat heboh. Artinya isu yang betul-betul sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat sendiri itu merasa ada ketakutan. Tapi perkembangan berikut ialah bahwa sampai pada hari ini mengenai masalah COVID di Sulawesi Tenggara itu kayaknya tidak terlalu genting. Kayaknya tidak terlalu genting, dan saya amati bahwa orang yang kena COVID di Sulawesi Tenggara ini hampir-hampir kita tidak dengar. Dan barangkali inilah di Sulawesi Tenggara ini atau khususnya di Kota Kendari, barangkali kita masuk sama zona hijau. Walaupun saya tidak tahu bagaimana pemerintah daerah, tapi yang dirasakan masyarakat seperti itu, bahwa masyarakat sekarang tidak terlalu takut lagi yang namanya COVID. Tapi kita dari KKSS ini tetap menghimbau kepada seluruh warga masyarakat bahwa betul-betul kita harus hati-hati, kita was-was itu dengan mengalut ajaran anjuran protokol kesehatan, yaitu tadi seperti yang saya katakan bahwa menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Itu yang kita lakukan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari. Iya, baik Pak. Tentu masih menerapkan protokol dari pihak pemerintah Pak ya. Dan di sini mengingat warga Sulawesi Selatan di sana tidak sedikit Pak ya. Mungkin ada beberapa warga perantauan di Sultra dan pekerjaan apa saja yang mendominasi? Jadi warga Sulawesi Selatan yang ada di Sulawesi Tenggara itu kurang lebih 500.000 orang. Menyebar di 17 kabupaten kota Sulawesi Tenggara dengan berbagai latar belakang.
yang sektor yang paling besar adalah warga ini selaku pengusaha, baik di tingkat-tingkat yang sudah bersifat nasional, kemudian di daerah, dan sampai kepada pengusaha-pengusaha kecil, sampai juga di pasar-pasar kecil. Itulah kondisi seluruh kegiatan-kegiatan orang Sulawesi Selatan yang ada di Sulawesi Tenggara. Selain daripada itu, beberapa juga memang warga Sulawesi Selatan ini yang bekerja sebagai ASN. Dan bahkan banyak pejabat-pejabat orang Sulawesi Selatan yang menjadi pejabat-pejabat teras di Sulawesi Tenggara. Seperti ada beberapa orang bupati, ada beberapa ketua-ketua DPR dan anggota-anggota DPR hampir di seluruh kabupaten kota Sulawesi Tenggara. Iya. Ya, baik Pak. Lalu peran atau apa saja yang telah dilakukan KKSS ini untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19? Jadi memang kita selalu kampanyekan bahwa ya kalau kita mau sehat, ya jagalah diri sendiri, was-was dengan COVID-19 ini. Sehingga betul-betul kita anjurkan supaya seluruh warga, baik warga Sulawesi Selatan yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, maupun warga Sulawesi Tenggara sendiri untuk tetap melaksanakan anjuran, yaitu melaksanakan protokol kesehatan. Seperti yang saya katakan tadi berulang-ulang, adalah menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Dengan demikian, hampir tidak terdengar bahwa ada warga-warga yang di Sulawesi Tenggara ini, khususnya di Kota Kendari, yang terpapar oleh corona. Hampir tidak terdengar. Seperti di negara Kamboja Pak ya, menerapkannya protokol kesehatan di sana tentu sangat ketat juga Pak. Seperti Kota Kamboja yang saat ini masih minim masyarakatnya di sana yang terpapar COVID-19. Baik Pak, untuk terakhir sebelum mengakhiri perbincangan sore kita hari ini, mungkin ada pesan atau saran dan motivasi untuk warga Sulsel? Itulah saya sampaikan dari awal tadi, bahwa saya selaku Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang ada di Sulawesi Tenggara ini, khususnya orang Sulawesi Selatan yang ada di Sulawesi Tenggara kalau mau pulang ke Makassar, kalau tidak terlalu penting kita harapkan untuk tidak usah pulang ke Makassar. Nanti reda corona baru berkunjung ke Makassar. Kecuali itu ada hal-hal yang sangat penting. Dan saya sampaikan kepada warga Makassar, warga Sulawesi Selatan atau warga Makassar, yang saya kelihatannya itu kalau saya lihat di mana-mana bahwa itu kayak tidak takut dengan corona. Sehingga kayak di Pantai Losari, di mana-mana saja tidak menggunakan masker itu masih mendominasi di seluruh daerah, di seluruh tempat-tempat di Sulawesi Selatan. Saya harapkan kepada seluruh warga Sulawesi Selatan yang ada di Sulawesi Selatan ini agar betul-betul mematuhi daripada protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, ya, menggunakan masker, cuci tangan, dan harus hati-hati. Karena kalau terpapar corona yang susah adalah keluarga sendiri. Saya kira demikian. Ya, baik Pak, terima kasih atas informasinya. Dan tentu tadi kita sudah berbincang bersama Ketua KKSS dari Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Bapak Nurdin Tompo. Sehat selalu Pak dan tetap semangat. Baik pemirsa, dan kita beralih ke informasi lainnya. Program Kota Tanpa Kumuh melalui Kementerian PUPR terus digulirkan oleh anggotanya DPR RI HAM-KB Kadi di daerah pemilihannya di Sulawesi Selatan. Dalam mengatasi persoalan penanganan wilayah kumuh di sejumlah daerah di Indonesia, Kementerian PUPR telah menetapkan program Kota Tanpa Kumuh atau yang disebut Kotaku. Program ini memang diarahkan untuk menangani dan membebaskan wilayah-wilayah tertentu yang dianggap kumuh bisa terlepas dari kategori kumuh. Terkait dengan hal ini di Sulawesi Selatan, anggota Komisi 5 DPR RI HAM-KB Kadi yang difasilitasi Kementerian PUPR menghadirkan program Kota Tanpa Kumuh di Kota Makassar dan Kabupaten Goa.
Pada kunjungan kerjanya di Kabupaten Goa, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka BKD bersama Sekda Goa mencanangkan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku yang ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan di Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Program Kotaku merupakan program yang memberikan bantuan infrastruktur senilai 1 miliar setiap kelurahan. Hadirnya program Kotaku di Goa ini adalah bukti dari perjuangan dan janji bahwa anggota DPR RI Hamka BKD bukan hanya sekedar berjanji, namun betul-betul mampu membuktikan janjinya kepada rakyat Sulawesi Selatan, khususnya di daerah pemilihannya di Dapil 1 Sulawesi Selatan. Diakui bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini tidak hanya diperhadapkan dengan wabah penyakit, namun dampaknya sudah sangat besar, terutama pada pendapatan ekonomi masyarakat. Inilah wujud daripada apa yang disampaikan baik melalui pemerintah daerah maupun langsung kepada saya. Program ini sebenarnya sudah lama, ya. Momen ini harus diperbanyak karena seperti apa yang disampaikan Pak Sekda, safety net untuk orang yang MBR, ya, masyarakat berpenghasilan rendah, itu yang harus ditolong yang pertama. Ya. Dalam kondisi-kondisi begini, yang harus dilakukan adalah pekerjaan yang sifatnya padat karya. Guna mendukung pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku di Palangga, Goa, anggota DPR RI Hamka BKD juga menyerahkan bantuan peralatan keselamatan kerja bagi para pekerja. Pemirsa, tokoh agama menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan umat dan masyarakat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang hingga kini masih mengalami peningkatan, khususnya Kota Makassar. Melalui pesan maupun himbauan sejumlah tokoh lintas agama di daerah ini tentu patut kita indahkan demi kemaslahatan bersama, dan berikut informasinya. Saya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, ya tentu perlu menyampaikan atau menyerukan kepada masyarakat Sulawesi Selatan agar dalam rangka memutus mata rantai perkembangan COVID-19 ini hendaknya senantiasa disiplin dalam menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan membiasakan diri cuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan orang, karena ya tidak bisa kita putus perkembangan COVID-19 ini kalau kita tidak disiplin. Yang kedua, bahwa kita ini perlu muhasabah. Jadi umat ini harus muhasabah dan juga mengambil hikmah di balik COVID-19 ini. Ya, mengambil hikmah dari COVID-19 bahwa sesungguhnya COVID-19 ini adalah makhluk Tuhan. Ya, karena itu maka kita umat Islam ini harus selalu menghadapkan diri kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa dan berlindung kepada Allah. Ya, dengan doa yang singkat saja, seperti Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang paling pertama kita harus sadar dulu bahwa COVID ini betul-betul sangat mengerikan, dan peningkatan tertinggi di Indonesia salah satu ada di Makassar, dan khususnya di Makassar ya, di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu dulu yang paling harus kita tahu, bahwa memang ini betul-betul adalah ancaman real kita, ancaman untuk kehidupan kita, ancaman untuk
usaha kita, untuk bisnis, untuk kehidupan sosial kita, ini ancaman untuk nyawa kita. Itu yang paling pertama. Lalu yang kedua, semua hanya bisa kita lakukan ini sebenarnya kalau kita bisa mulai dari kontrol diri kita. Tidak ada yang lain, hanya kontrol diri. Mulai dari hidup sesuai dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, lalu bisa hidup dengan lebih teratur, pola hidup lebih teratur, makan yang teratur, istirahat yang teratur, lalu mindset, pikiran yang harus lebih lebih positif lah terhadap kehidupan ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita ini bisa saling bekerja sama mengatasi masalah ini. Ini adalah masalah kemanusiaan. Tidak bisa lagi kita ini hanya tahu untuk menyelamatkan kelompok kita dan diri kita. Ini harus kita saling bekerja sama. Karena satu kelompok yang kena, dia akan pindah ke kelompok lain. Jadi ini adalah masalah, betul-betul masalah kemanusiaan. Nah, bahasa yang bisa kita gunakan, ini kita sangat bersyukur Indonesia ini adalah masih masyarakat yang sangat religius. Agama juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini harus mempertahankan keselamatan hidup kita. Agama juga turun di dunia ini itu untuk menyelamatkan kehidupan manusia sebenarnya. Jadi jangan karena agama kita mengorbankan hidup kita. Justru agamalah kita ini bisa selamat. Nah, jadi tuntunan agama itu adalah tuntunan yang membuat hidup kita ini lebih sehat, terhindar dari mara bahaya. Nah, oleh sebab itu kita kembali kepada nilai-nilai agama kita, ya. Jangan sampai gara-gara kehadiran kita orang lain ikut celaka, gitu. Memang mungkin saya di antara kita ini banyak yang kuat, ya, punya imun yang bagus. Tapi kan kita carrier, terpapar, kita mungkin nggak apa-apa tanpa gejala. Tapi orang lain yang kita dekati, apalagi orang yang sudah berusia lanjut, ada lagi kena penyakitnya dia, akhirnya kan dia bisa fatal. Dan ini akhirnya kita ikut membunuh orang sebenarnya. Meskipun kita tidak sengaja, tapi ini akibat kelalaian kita. Dan agama itu pasti tidak setuju dengan semua sikap-sikap kita yang seperti itu. Jadi mari kita lebih disiplin. Ini adalah tugas kemanusiaan, tugas spiritual kita, tugas agama kita, bahwa kita harus menyelamatkan hidup ini bersama-sama. Dari Kabupaten Pindrang pemirsa, seiring penerapan new normal oleh pemerintah membuat Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Pindrang kampanyekan protokol kesehatan di sejumlah restoran dan salon di wilayah Kabupaten Pindrang. Seiring penerapan new normal oleh pemerintah dengan membuka kembali kegiatan publik secara terbatas melalui penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 dari klaster transmisi lokal, Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Pindrang terus mengkampanyekan protokol kesehatan di sejumlah tempat seperti restoran, kafe, pengguna jalan dan salon kecantikan. Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati mengatakan, kegiatan kampanye protokol kesehatan dilakukan jajaran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Pindrang agar masyarakat lebih cepat dan mudah memahami perilaku new normal. Dijelaskan bahwa personil Kepolisian Lalu Lintas Polres Pindrang menyampaikan kepada pemilik restoran, kafe, salon kecantikan untuk menyediakan fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, dilengkapi sabun cuci tangan. Karyawan diharuskan menggunakan masker, selalu menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak fisik antar sesama. Sementara pengunjung harus masuk dan keluar diwajibkan satu pintu. Dengan protokol kesehatan kepada pengendara, social distancing di masjid, di kafe, protokol kesehatan di kafe, di KFC, restoran, bank. Ini kegiatan rutin dilakukan ya, Bu? Rutin setiap hari Pak dilakukan. Ya, disampaikan kepada masyarakat, walaupun sekarang sudah new normal, tetap harus memperhatikan, mematuhi protokol kesehatan. Ditambahkan Kasat Lantas Polres Pindrang, kegiatan kampanye protokol kesehatan terus dilakukan hingga Agustus 2020 mendatang. Asnadikala TVRI Sulsel melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Hajalis F. Nurdin Abdullah bersama jajarannya serta didukung oleh Dirut Perseroda Sulsel Taufik Fahrudin menyerukan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID belum berakhir.
Menggunakan kendaraan double cabin, Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan, Haji Ali Sepnudin Abdullah, bersama sejumlah pengurus PKK menyusuri Jalan Sudirman, Karundrung, Arif Rate, Cendrawasih, Kakatua, Gagak, Raja Wali, Pantai Losari, Riburane, Ahmad Yani, Bulu Saraung, Jalan Masjid Raya, Gunung Bawah Karaeng, Poto Lempangan, Haji Bau, dan finish di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar untuk mengkampanyekan pencegahan COVID-19. Selama menyusuri jalan tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi imbauan pemerintah untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak fisik, rajin cuci tangan, hindari bersalaman, dan menjauhi kerumunan melalui pengeras suara. Kampanye yang melibatkan puluhan kendaraan yang sebagian besar bak terbuka juga dilengkapi dengan pamflet dan kertas bertuliskan pesan protokol kesehatan, khususnya dalam mencegah penularan virus COVID-19 yang sudah mengakibatkan banyak warga masyarakat harus kehilangan anggota keluarganya. Menurut Lisef Nurdin Abdullah, Sulawesi Selatan termasuk 4 besar provinsi yang jumlah pertambahan pasien positifnya cukup besar, sehingga menjadi tanggung jawab PKK untuk mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga, dan ini dilakukan secara berkala. Kami harapkan mudah-mudahan dengan kesadaran lebih tinggi, kita keluar dengan bermasker dan menjaga jarak, sering-sering cuci tangan. Mudah-mudahan ya, kita harapkan Sulawesi Selatan bisa menurun angka penderita COVID. Ya, karena yang meninggal juga saya lihat masih banyak, apalagi yang berumur. Ya. Jadi kami harapkan yang berumur, apalagi yang punya penyakit, mudah-mudahan bisa betah-betah dulu di rumah, jangan terlalu banyak keluar. Di sepanjang jalan yang dilalui, Lisef Nurdin Abdullah juga membagikan masker bertuliskan PKK dan Sulsel Sehat kepada masyarakat pejalan kaki dan pengguna kendaraan bermotor yang disambut antusias oleh masyarakat. Media massa harus menyebarkan berita yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai fakta dan tidak menyesatkan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Hal ini terungkap pada diskusi publik yang dilaksanakan Komisi Infokom Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Makassar yang menghadirkan insan media di daerah ini. Sejak 5 bulan lalu, pemberitaan terkait COVID-19 hampir di seluruh dunia menjadi topik utama media massa maupun media sosial, sehingga menjadi kekhawatiran kita. Bahkan tidak sedikit pemberitaan yang menyesatkan berkembang di tengah masyarakat bahwa pandemi COVID-19 merupakan konspirasi yang tidak perlu dikhawatirkan, serta berita-berita hoaks lainnya seperti COVID-19 tidak berbahaya dan tidak menular, sehingga warga banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar merasa terpanggil untuk duduk bersama dengan para insan media cetak dan elektronik di daerah ini agar pemberitaan yang diterima masyarakat tidak menyesatkan. Diskusi publik bertema edukasi media di era pandemi COVID-19 menghadirkan pembicara dosen Fakultas Hukum Unhas, Dr. Sakapati SHMH, menjelaskan peran media di masa era pandemi yaitu harus informatif, yakni memberikan informasi dan klarifikasi yang valid, edukatif, yakni memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait COVID-19, serta spirit, yakni membangun mental masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Sementara Ketua Komisi Infokom MUI Makassar, Dr. Firdaus Muhammad MA menjelaskan, pijakan media dan komunikasi MUI di tengah pandemi COVID-19, yakni perkataan dengan bahasa sindiran tanpa menyakiti, kaulan ma'rufan, perkataan mulia dan berharga, kaulan kariman, serta perkataan mudah dan menyenangkan, kaulan masyuran. Pada hari ini supaya ini para utamanya daripada pengurus MUI untuk memberikan pendidikan edukasi kepada masyarakat, dan tentunya kami harapkan dari semua media ini, wartawan juga demikian pula, kenapa disampaikan oleh media itulah yang akan juga disampaikan oleh masyarakat. Diharapkan melalui diskusi publik ini, media massa dalam pemberitaan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan, serta masyarakat tidak mudah percaya dengan pemberitaan yang belum tentu benar faktanya. Anto Asdar, TVRI Sulsel, melaporkan.
Untuk menuju new normal, personel Batalion C Pelopor terus melaksanakan patroli aman Nusa, sembari mengedukasi masyarakat upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menyasar pasar sentral. Dalam upaya mendukung pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, personil Batalion C Pelopor mengimbau masyarakat untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kali ini imbauan disampaikan dengan menyasar pasar sentral, tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan ataupun kelurahan dan desa tanpa menyadari resiko penularan COVID-19. Selain melaksanakan patroli rutin aman Nusa, personil Batalion C Pelopor juga mengedukasi masyarakat tentang new normal, yakni menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas seperti halnya di pasar. Saat menyambangi para pedagang pasar sentral sebagai pusat perbelanjaan pasar tradisional Kabupaten Bone, banyak ditemukan pedagang ataupun pembeli yang tidak menerapkan protokol kesehatan, utamanya penggunaan masker, jaga jarak, dan tidak tersedia bak pencuci tangan. Sehingga personil Batalion C Pelopor yang dipimpin Bribka Bahri melakukan pendekatan humanis mengedukasi untuk tetap menjaga jarak, senantiasa mencuci tangan dan wajib menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah. Syafri Aziz, TVRI Sulsel melaporkan. Dalam rangka sosialisasi COVID-19 dan meningkatkan sinergitas TNI Polri, Polres Maros dan Kodim 1422 Maros melaksanakan bakti sosial di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Polres Maros dan Kodim 1422 Maros melaksanakan bakti sosial di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, jelang kedatangan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz ke Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Kabupaten Maros. Kegiatan bakti sosial tersebut berupa pembersihan lingkungan pondok pesantren dengan melibatkan personil Polres Maros, Kodim 1422 Maros, dan masyarakat. Pada kegiatan tersebut, Kapolres Maros AKBP Musa Tampu Bolon mengimbau para pengurus pesantren agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di pesantren, serta mendukung Polres Maros dan Kodim 1422 Maros dalam menciptakan pemilu kada Kabupaten Maros yang aman, damai, dan sejuk. Sementara Komandan Kodim 1422 Maros, Letkol Infantri Farid Yudo mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan sinergitas Bansos TNI Polri untuk di wilayah Maros, bertepatan dengan persiapan kedatangan Panglima TNI dan Kapolri di Kabupaten Maros untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Ada agenda Panglima dan Kapolri untuk memberikan tali asih kepada beberapa pondok pesantren di wilayah Sulawesi Selatan. Kebetulan yang dilalui di sini ada di wilayah Maros. Ini kita laksanakan bantuan-bantuan beliau, salah satunya rapid test, kemudian ada bantuan nanti ada masker juga Pak Ustadz, ada masker bersama TNI Polri. Ini ada bagian dari edukasi bersama. Di tempat yang sama diserahkan bantuan sosial berupa 500 kg beras, 30 ekor ayam, dan 70 rak telur kepada pondok pesantren oleh Kapolres Maros dan Dandim 1422 Maros kepada Kepala Pesantren Haji Syamsuddin Malik. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Beberapa informasi akan kami kemas dalam segmen Lintas Daerah. Pemirsa, seorang pasien COVID-19 yang kabur dari Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Lasindrang Kabupaten Pindrang dijemput petugas gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pindrang untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lasindrang. Seorang pasien COVID-19 yang kabur dari RSUD Lasindrang Kabupaten Pindrang akhirnya ditemukan dan dijemput petugas gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pindrang di Kecamatan Cempak, Kabupaten Pindrang. Selanjutnya pasien dirujuk ke Rumah Sakit Lasindrang untuk menjalani isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan penanganan COVID-19. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pindrang, Dr. Gigi Dia Puspita Dewi mengatakan pasien positif berdasarkan hasil swab.
Namun, pasien menolak menempati ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang karena merasa dirinya tidak merasa sakit, sehingga tidak mau dirawat secara protokol kesehatan penanganan COVID-19 dan memilih kabur melalui jendela. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pindrang memilih untuk merawat pasien karena pasien positif dan rawan menjadi transmisi lokal penularan COVID-19. Sebenarnya waktu awal dia di rumah sakit bukan COVID masuknya, tapi pas di dalam rumah sakit dia tidak di ruang isolasi, memang di ruang perawatan biasa. Kemudian pas diperiksa, dokter mendapatkan gejala klinis mengarah ke COVID, jadi di swab, 3 hari di swab, kondisi bagus. Pas hasil swabnya keluar, kondisi ibu sudah bagus, jadi dia merasa dia tidak sakit COVID. Jadi itu yang membuat dia meninggalkan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 akan segera melakukan rapid test kepada keluarga pasien yang pernah kontak erat dengan pasien untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Jika didapatkan reaktif, maka langsung diambil sampel swabnya untuk dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pindrang menerima dan penyampaian pandang fraksi terhadap rangan peraturan daerah sebagai anggota DPRD Kabupaten Pindrang hanya asik bermain ponsel dan tidak menyimpan pembahasan Bupati Pindrang. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pindrang menerima secara resmi penyampaian pandang umum anggota DPRD melalui masing-masing fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja dan daerah Kabupaten Pindrang 2020. Terlihat sebagian anggota DPRD Pindrang hanya asik main ponselnya, tidak menyimak dan mendengarkan penyampaian pembahasan pertanggungjawaban Bupati Pindrang Andi Irwan Hamid dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Pindrang. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pindrang Mashur Ali menyampaikan untuk ditertibkan melalui ketua fraksinya. Dijelaskan Ketua Badan Kehormatan DPRD Pindrang, ke depan segera melakukan teguran kepada anggota DPRD Kabupaten Pindrang yang tidak serius mendengarkan jalannya rapat paripurna. Untuk kegiatan kita ini di Badan Kehormatan belum. Kalau belum di apa? Belum di apa di Sekda? Iya. Kan itu pilkada itu harus di apa namanya? Nah, untuk kedepannya bagaimana Pak? Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Ada peringatan untuk anggota dewan? Tentu sesuatu kan. Kalau ada yang mengadu, kalau ada orang mengadu baru kita apa namanya? Ya. Kalau tidak ada pengaduan, bagaimana? Tidak ada pengaduan. Ditambahkan Ketua Badan Kehormatan DPRD Pindrang untuk lebih disiplin anggota DPRD Pindrang dalam menjalankan tugasnya, Badan Kehormatan terus melakukan komunikasi dengan Ketua Fraksi. Asnadikala, TVRI Sulsel melaporkan. Jelang kedatangan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz ke Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros, pihak pesantren menggelar rapid test massal yang dikhususkan untuk pegawai dan santri serta petugas. Dalam rangka mempersiapkan kedatangan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros, pihak pesantren melakukan rapid test massal bekerja sama dengan pihak Puskesmas Lau yang diikuti oleh warga di lingkungan pesantren seperti santri, pengurus pesantren, anggota Kodim 1422 Maros dan Polres Maros. Hal ini dilakukan untuk memastikan lingkungan Nahdlatul Ulum Maros steril sebelum dikunjungi oleh Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Jenderal Polisi Idam Aziz untuk bersilaturahim dengan para tokoh agama yang ada di pesantren. Sebanyak 149 orang yang mengikuti rapid test, 21 diantaranya dinyatakan reaktif terdiri dari santri, pengurus pesantren, dan pembina. Mereka yang reaktif dianjurkan untuk isolasi mandiri dan kembali melakukan rapid test 1 minggu ke depan. Ada dari petugas, ada yang dari pesantren juga, ada santri dan ada pembinanya juga. Oh, sudah bercampur begitu? Iya, bercampur. Ini adalah petunjuk dari pimpinan pusat, dari Pak Presiden sendiri, seperti yang disampaikan dari Pak Ustadz tadi, tanggal 4
pondok pesantren insya Allah sudah bisa mulai melaksanakan pendidikan. Jadi kita sudah melaksanakan misi-misi menyiapkan hari tersebut. Demikian. Diketahui pengurus pesantren Nahdlatul Ulum mendapatkan bantuan berupa 500 alat rapid test dari Pangdam Hasanuddin yang diserahkan melalui Dandim 1422 Maros untuk kemudian dilakukan rapid persiapan kedatangan Panglima dan Kapolri di Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sulsel mengungkap motif seorang wanita yang nekat melempar Al-Quran hingga videonya viral di media sosial. Polisi memastikan proses pidana terhadap Ince Nikmatullah, wanita pelempar Al-Quran di Makassar, Sulawesi Selatan terus berjalan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, terduga pelaku disebut hilaf melempar Al-Quran karena emosi kepada warga sekitar yang kerap berkumpul di depan rumah Ince. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Mas Guntur Laupe saat menggelar jumpa pers di Mapolres Pelabuhan Makassar mengatakan Ince Nikmatullah geram melihat warga berkumpul di depan rumahnya untuk bermain gaplek dan domino. Karena emosinya, Ince kembali ke rumah untuk mengambil Al-Quran, lalu melemparkannya dan diduga berusaha merobek sebagaimana dalam video viral. Ada salah seorang warga sekitar situ melaporkan kepada kita bahwa ada orang menista agama, sehingga itulah yang dengan cepat. Saya pikir tidak waktu lama, anggota kita langsung menuju ke sana dan mengambil dan mengamankan yang bersangkutan. Selanjutnya tadi malam kita periksa, ya itulah hasil daripada pemeriksaan kita tadi malam, saat ini kita sampaikan. Nah itu, memang dari warga juga banyak mempertanyakan, tapi kita sudah sampaikan dan kita sudah pertemukan juga dengan yang bersangkutan. Tidak ada unsur apa. Saya insya Allah bertanggung jawab atas nama diri saya secara penuh dengan perbuatan saya. Semua umat Islam, saya akan bertanggung jawabkan apa yang saya buat secara pribadi. Tidak ada unsur lain. Sebelumnya diberitakan Ince diamankan polisi di rumahnya di Kecamatan Wajo, Makassar, terkait video viral dirinya melempar dan diduga hendak merobek Al-Quran. Ince kini terancam pidana penjara 5 tahun. Atas kasus ini yang akan dikenakan pasal 156, ancaman hukuman 5 tahun tentang penistaan agama. Virus corona membawa kekhawatiran di seluruh penjuru dunia. Semua pihak mempersiapkan berbagai alternatif untuk pencegahan dan pengobatan. Tingginya kepercayaan bahwa obat herbal bisa menangkal COVID-19 membuat warga banyak berburu rempah-rempah seperti jahe, temulawak, kunyit, dan bahan lainnya yang dipercaya untuk meningkatkan imunitas dari COVID-19. Sutriani, salah seorang peracik jamu herbal tradisional Kelurahan Balasarajai, Kecamatan Bulukumpa, yang saat ini dikenal peracik herbal dan banyak diminati warga. Diketahui dalam perharinya ia mampu produksi 10 hingga 15 liter dalam satu hari. Itu pun tergantung dari pemesanan yang diterima dari warga. Proses pembuatan jamu herbal racikan Sutriani berbahan baku jahe, kunyit, dan temulawak, dan sejumlah jenis bahan lainnya. Setelah diproses dengan menggunakan alat seadanya lalu memasukkan dalam kemasan botol plastik ukuran 1 liter sesuai pesanan yang diterima dari warga. Jamu herbal tradisional yang dibuatnya itu dijual dengan harga Rp50.000 per botol. Meski banyak diminati warga, tapi Sutriani tidak bisa memastikan apakah obat tradisional tersebut bisa mencegah COVID-19. Dirinya hanya meyakini tanaman herbal Indonesia yang diolah dari kunyit, jahe, dan temulawak itu dipercaya mampu menaikkan imunitas, membuat badan bugar dan sehat, sehingga telah menjadi warisan nenek moyang sejak dulu. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TVRI Sulsel, melaporkan. Jumlah ekspor dan jual beli lobster turun drastis akibat pandemi virus COVID-19 yang merebak di beberapa wilayah termasuk di wilayah pulau terluar yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Meski pemerintah telah menerapkan new normal di beberapa wilayah kabupaten dan kota, namun dampak COVID-19 masih sangat dirasakan nelayan di Kabupaten Pangkep, khususnya nelayan pencari lobster yang berada di wilayah pulau terluar Kabupaten Pangkep. Pasalnya sejak wabah COVID-19 merebak, permintaan ekspor dan jual beli lobster menurun drastis. Ditambah sulitnya alat moda transportasi yang saat ini dibatasi untuk mengirim barang keluar masuk pulau.
Tidak hanya itu, hasil laut lainnya juga tidak laku di pasaran lantaran sulitnya proses pengiriman hasil tangkapan nelayan hingga ke pembeli saat berlabuh ke pelabuhan Pautere Makassar. Akibatnya kebanyakan nelayan hanya berdiam diri dan menutup sementara keramba mereka. Salah seorang nelayan lobster, Suhardi, mengaku sebelum corona dan sejak keramba miliknya dibuka, lobster laku terjual sangat besar hingga dapat diekspor ke luar negeri. Saat kondisi masih normal, harganya pun cukup tinggi mencapai Rp150.000 per kilogram. Kalau kita beli dari nelayan tuh waktu normal kemarin itu sampai 150 per kilo. Iya, waktu ada corona. Hingga saat ini, para pengepul lobster maupun nelayan yang ada di Kabupaten Pangkep masih merasa cemas dengan dampak COVID-19. Banyak pengepul lobster yang seharusnya sudah siap ekspor ke berbagai negara, namun ditolak dengan alasan karantina. Dari Kabupaten Pangkep, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Ya pemirsa, satu informasi akan kami hadirkan dalam segmen olahraga berikut ini. KONI Provinsi Sulawesi Selatan bersama pengurus cabang olahraga masih berupaya di beberapa cabang olahraga seperti menembak, voli, dan basket bisa diikutkan dalam ajang olahraga bergengsi 4 tahun PON 20 di Papua. Dari 27 cabang olahraga yang diikuti Sulawesi Selatan pada Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2020 Papua, ada 11 cabang olahraga diantaranya yang akan dipertandingkan di Kota Jayapura. 7 cabang olahraga lainnya dipertandingkan di Kabupaten Merauke, 6 di Kabupaten Jayapura, dan 3 cabang olahraga di Kabupaten Merauke. Ke-11 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Kota Jayapura tersebut masing-masing angkat besi, kempo, pencak silat, dayung, layar, karate, taekwondo, selam kolam, sepak takraw, sepak bola, dan bulu tangkis. Ada beberapa cabang olahraga Sulsel yang sebelumnya telah lolos prakualifikasi PON, namun gagal masuk di PON 20 mendatang, seperti voli pantai serta menembak. Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mas Guntur Laupe, yang sekaligus Ketua Pengprov Perbakin dan Ketua Pengprov PBVSI Sulawesi Selatan, menyebutkan bahwa hingga saat ini cabang olahraga ini masih terus diperjuangkan untuk bisa diikutkan dalam PON 20. Namun memang ada beberapa hal yang menjadi poin penting seperti perihal prestasi olahraga ataupun terkait anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Memang kemarin kita masih perjuangkan khususnya masalah voli, karena voli untuk nasional Sulawesi Selatan itu masuk nominasi. Hanya saja mungkin ini masih dalam perjuangan, ya mudah-mudahan bisa diikutkan nanti PON berikutnya di Papua. Terkait masalah nembak juga kalau nembak itu berdasarkan dengan ranking nasional saya kira. Artinya siapa yang mendapatkan yang mendekati atau masuk dalam nominasi lingkup sekian nilainya, maka dia akan nanti diikutkan. Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mas Guntur Laupe pun mengapresiasi upaya dan usaha dari KONI Provinsi Sulawesi Selatan yang terus memperjuangkan cabang olahraga Sulawesi Selatan agar bisa lolos pada PON 20 Papua mendatang. Ya pemirsa, informasi tadi mengenai cabang olahraga Sulsel lolos PON 20 menutup perjumpaan kita untuk edisi Sulawesi Selatan hari ini. Saya Sarah Saura dan seluruh kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.